Pesan memulihkan Anda kembali kepada pengajaran para rasul. Amen. Baptisan dan apapun itu semua harus kembali kepada yang tertulis. Tapi ada sebuah misteri yang tak tertulis. Itulah ketujuh guru. Haleluya. Thank you Jesus. Itulah sebabnya semua yang tak terurus tadi sampai dengan tahun 1962, maka semuanya harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan itulah pelayanan Zerubabel di akhir zaman. Di Zakaria pasal 4. Amin. Dan kemudian Anda melihat di Zakaria pasal 4 yang sama, ada dua pohon zaitun. Dan itu adalah pelayanan Musa dan Elia. Haleluya. Dan kemudian di Zakaria pasal 6, Anda melihat keempat kuda, warna-warni itu. Dan berikutnya tampil sang tunas besar. Yang tidak lain adalah Mesias. Yang tidak lain adalah berbicara, dia tampil sebagai raja dan imam. Karena dia sekarang pun raja dan imam. Karena yang tampil di akhir zaman sebelum milenium, melalui pelayanan Batu Branham, Zerubabel di akhir zaman adalah Raja Melkisedek. Makanya Nabi mengkhotbahkan, siapakah Melkisedek ini? Di tahun 1965. Dan Anda tahu bahwa Melkisedek adalah imam dan raja. Bisa paham? Jadi sebabnya, di masa milenium, di hari raya Tabernakel, maka ia akan berdiri untuk menegakkan akan kerajaan Yahudi, dan dia akan menjadi raja dan imam, dan bersama dengan dia adalah para pemenang di setiap zaman. Untuk duduk di tahta yang sama, memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun milenium. Puji nama Tuhan. Itu di Zakaria pasal yang ke-6. Maka Anda melihat di Zakaria pasal yang ke-5, maka Anda melihat ada 3 penglihatan dari 5 dan 6. Yang pertama adalah kitab terbang, yang kemudian yang kedua adalah perempuan yang ada di tengah-tengah keranjang, epa atau gantang, dan yang berikutnya adalah penglihatan ke-8 itu, atau yang ketiga adalah keempat kuda. Bisa paham? Dan sesudah itu, maka Anda melihat milenium. Terpuji nama Tuhan. Itulah sebabnya kitab Zakaria membentangkan hal-hal kebenaran yang tersembunyi di dalam sangkakala dan cawan-cawan murka. Oh, terpuji nama Tuhan.